Hari-hari buka berita isinya KDRT, selingkuh, pasangan yang toksik, dikasarin, dan lain semacamnya, yang secara tanpa sadar tuh meningkatkan kecemasan untuk menjalin hubungan. Masih ada nggak sih cowok yang baik di dunia ini? Gimana kalau nanti salah pilih dan berakhir seperti mereka? Padahal kelihatannya mereka di awal katanya hubungannya baik-baik aja. Padahal katanya di awal juga udah bener nih pasangan, tapi kenapa kok berujung seperti ini akhirnya? Kamu ngerasa gitu nggak? Takut merasakan rasa sakit yang sama apabila salah pilih pasangan. Marriage is scary atau menikah itu menakutkan gitu ya. Sebenarnya guys, bukan pernikahan yang menakutkan, tapi kembali lagi, kalau salah pilih pasangan itu yang ditakutkan oleh beberapa orang. Karena kalau kamu benar milih pasangannya, pernikahan itu pasti akan jadi bahagia gitu ya. Sekalipun yang namanya masalah dalam pernikahan, rumah tangga itu pasti ada. Tapi setidaknya permasalahan ini tidak sampai ke level KDRT. Itu masalah besar banget. Nah, KDRT itu sendiri meliputi kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan finansial, dan salah satunya lagi adalah tindakan mengancam pasangan. Jadi bukan cuman kekerasan fisik aja, tapi termasuk juga kekerasan emosional yang barangkali ini nggak disadarin sama beberapa orang. Nah, yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila dari suaminya si Armor itu kekerasan fisik guys. Nah, kalau kekerasan fisik itu udah pasti dia juga mengalami kekerasan emosional. Nah, coba deh cek hubungan kamu gimana. Jadi kayak gini, semakin kamu menjalani hubungan sama dia itu bukannya membuat kamu happy atau bukannya membuat kamu jadi semakin merasa kamu berharga, tapi justru malah membuat kamu merasa rendah diri, ngerasa kayaknya nggak bisa hidup tanpa dia. Dalam arti kalau nggak sama dia kayaknya nggak ada deh yang mau sama aku. Kalau ada sejenis itu perlu ditindaki, karena kalau kamu biarin terus-terusan hubungan kamu nggak bakal sehat dan jangan harap kamu akan bahagia menjalin hubungan sama dia. Yang ada semakin banyak waktu yang kamu habisin sama dia, energimu akan semakin capek. Bayangin aja kamu dikata-katain terus, dihina-hina, direndahkan dan semacamnya. Apakah kamu nyaman menjalani hubungan seperti itu? Coba cek hubungan kamu sendiri. Nah, jadi gimana caranya biar nggak salah pilih pasangan dan apa aja yang harus dicek? Yang pertama, dalam proses sebelum menjalin hubungan, kamu harus kenal siapa itu pasangan kamu. Kalau kamu nggak kenal sama pasangan kamu, jangan sampai gegabah guys. Karena kalau salah pilih ya efeknya macam-macam. Yang pertama, cek bibit bebet bobotnya. Kalimat ini mungkin sering banget kamu dengar dan ini bukan bercandaan, kamu harus beneran ngelakuin ini. Yang kamu cek itu bukan cuma pasangan kamu aja, tapi juga gimana keluarganya, gimana orang tuanya. Karena pasangan kamu itu adalah produk dari orang tuanya. Gimana dia menghadapi masalah, gimana dia bereaksi ketika emosi, itu terpengaruh dari proses pola pengasuhan orang tuanya kayak gimana. Dari budaya orang tuanya seperti apa dalam proses ngerawat dia. Kalau dalam proses pengecekan ini kamu ketemu tanda-tandanya, gak usah takut, gak usah ragu buat segera putus dari dia, buat mundur dari dia. Mumpung ada kesempatan buat lari, jangan malah dilanjutin. Oh nggak apa-apa, nanti suatu saat dia pasti juga akan berubah. No, nggak ada seperti itu. Beberapa kasus yang terjadi, salah satunya pada selebgram yang mengalami KDRT Cut Intan Nabila tersebut. Dia memberikan waktu selama 5 tahun kepada suaminya dengan prasangka baik akan berubah. Setelah diberi kesempatan, apa yang terjadi? Please, kalau kamu temukan petunjuk seperti itu, apalagi ke dianya langsung ketika emosi, dia main tangan, itu mendingan cabut aja, putus aja. Yang kedua, coba perhatikan bagaimana reaksi dia setiap ada konflik sama kamu, setiap emosi, ketika kondisi tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini yang sering banget dibahas akhir-akhir ini, yaitu gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder atau disingkatnya NPD. Gangguan kepribadian ini ciri-cirinya adalah dia tidak punya empati, pandai memanipulasi. Pokoknya situasi apapun tuh harus menguntungkan dirinya. Ketika ngobrol sama kamu yang dibahas itu dia terus dan semacamnya. Ketika ada masalah sekalipun dia yang salah, dia selalu nyalahin orang lain. Dan dalam konteks ini, dalam hubungan kamu adalah kamu yang disalahin terus. Contoh misalkan, kamu perhatikan yang namanya hubungan kan pasti nggak berjalan sesuai dengan harapan terus-terusan kan ya. Ada kalanya dia emosi, ada kalanya nggak sesuai harapan dia. Nah, coba kamu perhatikan siapa yang sering disalahin dalam hal ini sekalipun kamu nggak salah. Kalau kamu yang disalahin berkali-kali, biasanya kalimat yang dipakai adalah aku nggak bakal kayak gini kalau kamu nggak begitu. Aku seperti ini tuh gara-gara kamu, kayak gitu. Kalau kalimat ini sering kamu dengar ketika ada masalah dalam hubungan kamu sama dia, mendingan segera putusin aja ketika masih ada waktu buat kamu lari. Karena jangan harap NPD ini akan berubah, guys.
NPD ini nggak akan berubah. Jadi jangan investasikan diri kamu untuk sengsara hidup sama dia. Kamu berhak untuk lebih bahagia, kamu berhak untuk bersama dengan pasangan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, lakukan pembicaraan yang realistis dengan pasangan kamu. Contohnya apa? Gimana rencana di masa depan kamu sama dia, rumah tangga mau kayak gimana, pola pengasuhannya mau seperti apa. Bahkan sampai sebatas ini penting banget. Kamu harus tahu apakah dia ada riwayat pinjol atau utang nggak di masa lalu. Atau masih ada nggak bahkan sampai sekarang. Karena banyak banget ya guys, treat di aplikasi X yang aku temukan, dimana si pasangan ini, si ceweknya itu nggak ngecek dulu pasangannya kayak gimana sebelum nikah, dan pas nikah ternyata si cowoknya bawa utang sebanyak itu dan ceweknya disuruh bayarin. Kamu mau seperti itu? Oh tentu tidak. Oh, coba tanyakan secara langsung. Ketika dia responnya nanti gelisah atau dia menghindari pembicaraan seperti ini, atau bahkan dia marah ketika kamu bahas ini, kamu kok bahas itu sih? Maksud kamu apa? Kamu nggak cinta ya sama aku, kamu nggak sayang ya sama aku, katanya enggak, dan semacamnya. Itu warning, itu tanda besar bahwa kemungkinan ada, dan mendingan jangan dilanjutin. Jadi gitu guys, kita harus sebisa mungkin menggunakan pikiran kita. Ya aku tahu kalau perempuan itu dalam mencintai pakai emosi, tapi dalam masa depan kamu, investasi masa depan kamu perlu pakai logika kamu untuk milih pasangan kamu itu seperti apa. Karena ini kamu bukan cuman milihin diri kamu sendiri, kamu milihin ayah dari anak-anak kamu, dimana anak kamu nanti nggak bisa milih ayahnya siapa, sedangkan kamu bertanggung jawab penuh terhadap ayahnya dia siapa dan suami kamu siapa. Dan ini yang terakhir, apakah dia love bombing nggak ke kamu? Mungkin kamu gak asing dengan istilah love bombing ini seperti apa. Nah, aku jelasin sedikit ya. Jadi love bombing itu adalah sebuah cara memanipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara memberikan perhatian berlebihan ke kamu, memberikan hadiah, waktu, memuji kamu secara berlebihan padahal dia baru kenal kamu sebentar. Kamu baru kenal sama seseorang lewat date apps atau apapun itu, padahal baru bentar kenal sama kamu, dia langsung ngasih hadiah banyak banget, entah intensitasnya yang sering atau harganya mahal. Terus habis ngasih hadiah itu, yang dia lakukan adalah konfirmasi ke kamu secara tersirat, bilang gini, aku nggak pernah ngabisin uang sebanyak berapa juta misalkan buat seseorang, kamulah yang pertama. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk membuat kamu merasa hutang budi sama dia, agar next time dia butuh sesuatu ke kamu, entah itu mohon maaf ya, pemenuhan hasrat seksual atau apa, itu kamu akan nurutin dia dengan cara berpikir kamu seperti ini yang dia pengen. Wah, kemarin dia habis ngasih aku ini, masa sekarang aku diminta dia buat begitu, aku gak mau. Itulah cara dia untuk mengendalikan kamu selanjutnya. Begitu juga dengan macam-macam love bombing yang lain guys. Jadi kalau ada seperti ini, itu bukannya rasa senang yang harus kamu munculkan pertama kali. Oke, senang wajar ya, tapi langsung munculkan kesadaran kamu dan bertanya, ada apa nih? Baru kenal sebentar kok udah kayak gini. Apa tujuan dia? Harus kamu cari tahu dan berhati-hati, karena banyak banget case seperti ini yang bisa kamu jumpai di sekitar kamu, atau bahkan cerita-cerita di sosmed yang akhirnya berujung pada penyesalan karena ternyata tuh orang adalah manipulatif dan manfaatin kamu doang. Dari beberapa usaha yang kamu lakukan itu, buat kamu yang muslim, please libatkan Allah di setiap keputusan yang kamu ambil. Wajib sholat istiqoroh sebelum memilih pasangan, apalagi sebelum kamu nikah, berkali-kali untuk meminta petunjuk. Ya Allah, ini bener gak sih buat aku? Ini orang yang tepat gak sih buat aku dan masa depan aku, untuk anak-anakku, generasi keturunan dan selanjutnya? Karena mungkin ada beberapa hal di luar kendali kita yang tidak kita ketahui, dan inilah peran sholat istiqoroh itu. Jadi seperti itu ya guys, semoga video ini bermanfaat dan kamu, kita semua dibersamakan dengan orang yang baik, punya pernikahan, rumah tangga yang bahagia di dunia dan juga di surga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagikan video ini ke teman-teman kamu yang bebal banget buat diingetin, buat pembelajaran, bisa jadi ini bisa menyelamatkan. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.